Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ya kita-kita ini. Jadi kita harus mengikuti sifat Nabi Muhammad. Karena kita umat Nabi Muhammad. Apa sifat Nabi Muhammad dan sifat umatnya Nabi Muhammad? Yaitu sifat Nabi Muhammad, beliau mempercayai, mengimani akan nabi-nabi yang sebelum sidin dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum sidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab." Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, ujar Tuhan yang menyuruh Nabi Muhammad, amanna billah, katakan kami beriman dengan Allah. Maka kita pun umat Nabi Muhammad mengatakan juga kita beriman kelak dengan Allah, ya Allah, beriman, kita percaya dengan adanya Allah. Wa ma unzila alaina, dan kitab atau kitab Al-Quran yang diturunkan ke atas kami, beriman juga Nabi Muhammad kepada Al-Quran, beriman juga kita umat Nabi Muhammad kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kita nih, yang kita baca nih, Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan kitab atau suhuf itu lembaran yang bertuliskan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail kepada Nabi Ismail, wa Ishaq kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub kepada Nabi Yaqub, wal asbat itu anak cucu Nabi Yaqub, yang banyak keturunan Nabi Yaqub ini, yang nabi-nabi anak cucu sidin. Itu kita beriman juga dengan nabi-nabi itu, dengan kitab-kitab yang turunkan kepada nabi-nabi tersebut, yang mana disebutkan dalam tafsir anak keturunan Nabi Yaqub itu berjumlah 12 orang yang berataan jadi nabi. Jadi nabi berataan. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kitab-kitab yang diturunkan didatangkan kepada Nabi Musa, kitab apa? Kitab Taurat. Kepada Nabi Isa, kitab apa? Kitab Injil. Dan seluruh mukjizat-mukjizat yang ada terjadi kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kita beriman. Nabi Muhammad beriman, kita juga beriman, percaya itu terjadi, dan itu dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana mukjizat Nabi Musa yang tongkat sidin menjadi ular, belah laut, ya Allah. Nabi Isa itu juga bisa menghidupkan orang mati, mukjizat sidin, bisa menyembuhkan orang yang penyakit celak. Wan nabiyyuna bir rabbihim, dan nabi-nabi yang datang daripada Tuhan mereka, maksudnya nabi-nabi yang selain mereka itu banyak nabi itu biarlah. Kita beriman mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kita beriman daripada kitab-kitab mukjizat-mukjizat mereka. La nufarriqu baina hadim minhum, kita tidak membeda-bedakan di antara salah seorang daripada mereka. Artinya kita mengimani mereka berataan. Artinya kita percaya mereka itu rasul-rasul, nabi-nabi. Nah, tidak seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani beriman kepada sebagian aja, tapi kan beriman dengan sebagian. Orang Nasrani gitu juga, orang Kristen gitu ya, beriman dengan sebagian para nabi, ada beriman dengan sebagian para nabi. Kayak orang Yahudi kan, Yahudi itu mereka beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tapi kan ada beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tidak membeda-bedakan, kita beriman dengan seluruh nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad dan Nabi Bani Israel. Orang Nasrani, mereka percaya dengan Nabi Yakub, percaya dengan Nabi Sulaiman, tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Orang-orang Kristen, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Kita ada kayak mereka, kita tidak membeda-bedakan. Kadang sebagian beriman, sebagian diimani, sebagian enggak diimani, kadang kita. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita orang Islam nih, lahu bagi Allah, muslimun tunduk, patuh bagi perintah Allah, redha dengan takdir Tuhan, dan kita meninggalkan menyalahi akan Nabi Muhammad. Artinya kita turuti Nabi Muhammad, bukan karena kita sum'ah, bukan karena riya, bukan karena mencari pangkat dunia. Seperti itulah kata Allah sifat orang-orang yang beriman dengan Allah.
Adapun orang kafir mereka itu disifati dengan menentang Allah, tidak tunduk dengan aturan Allah. Buktinya mereka kadahakun memeluk agama Islam. Itulah pemahaman daripada ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca ayat Al-Quranil Karim, Allah Ta'ala jadikan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan Allah rahmati kita berataan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita masuk surga dengan berkat Al-Quranul Karim, berkat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.